Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bagi orang yang waras ya saya berhusnuzon semua orang itu waras ya. Seperti yang Weldo ini tidak terlalu berbahaya. Kenapa? Karena perbedaannya terlalu nampak. Artinya ini jelas arahnya apa, warnanya apa, jelas. Justru yang berbahaya itu adalah ustadz-ustadz yang tidak punya ilmu, tetapi dianggap berilmu, itu bahaya sekali. Kalau yang Weldo sudah jelas bukan pendakwah, sudah jelas sesuatu yang ya kalau kamu waras ngapain ikut? Kamu mau bicara tahlilan, bicara maulid, tidak tahu tahlilan itu apa, tidak tahu maulidan itu apa, cuman taunya meraba-raba saja. Kalau tidak punya timbangan, ikut yang sudah biasa-biasa lah. Kebenaran itu tidak mungkin bersumbernya itu dari yang aneh-aneh. Tidak mungkin sumbernya itu dari kelompok-kelompok kecil, tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, saya sangat setuju dengan pernyataan Gus Jaka mengenai Hyang Weldo, bahwa hanya orang-orang yang tidak waras yang percaya atau mengikuti apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh Hyang Weldo. Namun sobat-sobat, saya sangat tidak setuju dengan pernyataan Gus Jaka yang mengatakan Wahabi lebih berbahaya daripada Hyang Weldo. Berbahayanya Wahabi ini dikaitkan oleh Gus Jaka tentang masalah bid'ah. Yang dikatakan oleh Gus Jaka tidak pantas, katanya, orang yang baru belajar membid'ahkan. Ya pantas tidak pantas, sebenarnya ukurannya di mana Gus Jaka? Ya. Apakah ada ya batasan pantas dan tidak pantas seseorang membicarakan masalah bid'ah? Gus Jaka juga mengatakan tidak akan ada kebenaran dari kelompok yang kecil. Ya Gus Jaka lupa. Rasulullah itu awalnya seorang diri. Berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Hanya ya mendapat pengikut kurang lebih 40 orang. Bukankah Rasulullah ketika itu kelompok yang kecil? Jadi pernyataan Gus Jaka tidak akan ada kebenaran dari kelompok yang kecil. Jelas salah fatal dan bahkan bertentangan dengan Al-Quran. Di surat Al-An'am ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti aksaro mang fil ardi yudilluka ang sabilillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya akan disesatkan dari jalan Allah. Nah, ini kan jelas ya bahwa kalau kita mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka niscaya akan disesatkan dari jalan Allah. Jadi
banyak tidak berarti benar. Sedikit belum berarti salah. Dan kenyataannya juga Rasulullah dimulai dari seorang diri. Kemudian diikuti oleh sebagian kecil masyarakat Quraisy yang mempercayai beliau. Tetapi sejarah membuktikan beliau yang benar. Jadi Gus Jaka, pernyataan Anda yang mengatakan tidak akan ada kebenaran dari kelompok yang kecil jelas terbantahkan. Tapi ada di antara Laskar Aswaja yang mengatakan ini ayat ini untuk orang kafir. Ya memang ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah dalam keadaan lemah. Menghadapi kafirin Quraisy. Akan tetapi itu hanya historisnya saja. Kemudian ayat ini berlaku umum sampai kapanpun. Nah kemudian Gus Jaka mengatakan ikutlah yang biasa-biasa saja. Jangan aneh-aneh. Yang biasa-biasa itu yang seperti apa? Yang biasa-biasa, yang apakah Gus Jaka menganggap melaksanakan tahlilan adalah biasa? Ya justru yang aneh adalah aswaja KW. Sudah jelas kan? Islam ini sudah sempurna. Sudah jelas kan? Rasulullah sudah mengatakan apa yang akan mendekatkan diri kamu kepada Allah sudah aku sampaikan. Apa yang akan menjauhkan dirimu dari Allah sudah aku sampaikan. Nah, aswaja KW membuat amalan baru yang menyelisih sunnah Rasulullah. Nah jadi kalau mau dikatakan siapakah yang lebih berbahaya, ya tentu saja aswaja KW. Kan aswaja KW sudah berani membuat amalan baru yang menyelisih sunnah Rasulullah, yang sekaligus menentang firman Allah tentang kesempurnaan agama ini yang tercantum di surat Al-Maidah ayat 3. Dan menuduh Rasulullah menyembunyikan amal ibadah. Siapakah yang lebih berbahaya? Yaitu aswaja KW. Karena aswaja KW membuka pintu kesesatan dengan dalih bid'ah hasanah. Dan Gus Jaka, ketika orang-orang yang Anda sebut Wahabi membid'ahkan tahlilan, tidak meraba-raba. Di mana meraba-rabanya? Sudah jelas tahlilan ini. Isinya sudah jelas. Acaranya sudah jelas. Kapan dilakukan sudah jelas. Di mana meraba-rabanya? Di mana yang tidak diketahui oleh masyarakat di Indonesia ini tentang tahlilan? Tidak ada yang meraba-raba. Jadi dengan alasan seperti itu katanya tidak pantas. Baru belajar 2 hari katanya sudah membid'ah-bid'ahkan. Di dalam masalah belajar ini, orang bisa cepat, bisa lambat. Ada orang yang bertahun-tahun belajar, tapi dia tidak menemukan kebenaran. Contohnya aswaja KW. Bertahun-tahun di pondok pesantren, tetapi tidak menemukan kebenaran mengenai bid'ah. Malah
pemahaman-pemahamannya menjadi rancu. Itu hasil dari pondok pesantren. Pondok pesantren Aswaja KW. Tapi dengan kejujuran, dengan keikhlasan mencari kebenaran, dengan metode yang benar, orang bisa cepat menemukan kebenaran. Jadi masalah orang menemukan kebenaran, Gus Jaka, bukan masalah lama tidaknya orang itu belajar. Tetapi bagaimana cara dia belajar. Ya, dan dilandasi oleh kejujuran dan keikhlasan untuk mencari kebenaran. Ternyata dari uraian-uraian saya tadi, kita sudah bisa menyimpulkan siapakah yang paling berbahaya. Tentu saja bukan Wahabi, seperti yang dikatakan oleh Gus Jaka. Akan tetapi adalah Aswaja KW. Karena Aswaja KW membuka pintu kesesatan dengan dalih bid'ah hasanah. Mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi melakukan amalan bid'ah yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Pengakuan yang kosong, bertolak belakang dengan kenyataan yang mereka lakukan. Apakah ini tidak berbahaya? Dan mereka berani melawan Allah dan Rasulnya. Berani menentang firman Allah di surat Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan Islam. Dan menuduh Rasulullah menyembunyikan apa yang sudah disampaikan oleh Allah. Dan bisa juga mereka menuduh ada yang kurang dari agama ini. Ada yang belum disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah mengenai amal ibadah yang baik. Ya. Nah, makanya dengan keyakinan seperti itu, pemahaman seperti itu, mereka membuat amalan baru. Dan mereka merasa berbuat baik. Mereka merasa sudah melakukan amal ibadah yang mendapatkan pahala. Nah, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.